Malam itu, di warung kopi saya mengajak rekan saya Alfat untuk bertualang ke daerah Bogor, Jawa Barat. Mau jalan-jalan dulu, kita mau refreshing juga ke Bogor. Jaraknya tidak terlalu jauh memang dari Jakarta. Tapi tidak ada salahnya untuk sekedar cuci mata, menyegarkan pikiran, dan mencari sesuatu yang barangkali kita tidak temukan di ibu kota. Tak disangka, Alfat pun ternyata setuju. Sebagai pekerja di birokrasi dan pengusaha madu dan juga tas, tentu saja kepenatan Alfat jauh melebihi kepenatan saya yang hanya sebagai seorang juru tulis atau jurnalis maksudnya. Sebelum berangkat pagi-pagi habis subuh, kita pesan makan dulu supaya nanti di perjalanan bisa langsung makan. Ya nggak, Pat? Biar kenyang. Protokol COVID banget. Kayaknya kenal tuh. Masker Pemprov. Ini apa nih? Oh, ini look. Ini hand sanitizer kan? Ini sama cuci tangan. Masker cadangan. Gila. Kayak takut banget sama corona ya. Tapi ada yang berbeda. Saya mengajak Alfat jalan-jalan dengan menggunakan agent travel atau jasa travel perjalanan. Tentu saja ini sesuatu hal yang baru dan menarik bagi kami. Menjelang subuh, saya dan Alfat berangkat menggunakan sepeda motor ke tempat meeting point. Karena menggunakan jasa perjalanan, ada beberapa pilihan meeting point yang disediakan, yaitu di Rawabelong, Cikokol, dan Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Dan kami memilih meeting point di Rawabelong, Jakarta Barat. Setelah lengkap, mobil pun langsung jalan. Ada 12 orang yang ikut dalam perjalanan kali ini. Ada yang seperti saya, berangkat dengan teman, dan ada juga yang berangkat dengan pasangannya. Dan ternyata ada juga loh pasangan LDR yang ikut perjalanan ini. Romantis ya? Kesan pertama saya jalan-jalan menggunakan agent travel adalah seru dan menyenangkan. Supir dan guide-nya juga asik dan anak muda banget. Tahun ini sih gue ngadain DCF. DCF itu apa? Di yang apa di yang Itu yang lampion ya? ada pemotongan rambut gimbal. Rambut gimbal. Oh gitu. Dibatalin. Karena corona. Corona, PSBB. Setelah sekian purnama, maksudnya melewati berbagai hiruk-pikuk, lalu lalang, kemacetan di jalan raya, tanjakan, turunan, kelokan, dan goyangan di sepanjang jalan, sampailah kami di lokasi wisata Ranggon Hills namanya. Lokasinya sangat strategis, berada di puncak ketinggian mimpi dan cita-cita. Pemandangannya pun indah, cantik, menawan, dan manis seperti salah seorang peserta di perjalanan yang kami temui. Makin bawah makin goyang. Aduh, ini makin aduh. Oke. Bismillah. Usai PSBB, wajar jika banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat wisata. Ranggon Hills yang kami kunjungi rupanya juga ramai didatangi. Maklum, orang butuh liburan dan hiburan. Gara-gara corona, setiap kita akhirnya sama-sama merasa jenuh dan bosan berada di rumah. Karena saya takut dengan ketinggian, saya pun tak mencoba semua spot foto itu. Walhasil, saya lebih nyaman melihat banyak orang yang berfoto ria dengan penuh keberanian. Menariknya, kami pun menemukan ada warung kopi di tempat ini. Saya dan Alfat segera memesan kopi dan Indomie sambil melihat-lihat pemandangan. Warung kopi di Ranggon Hills ternyata menarik. Lagu yang diputarnya mirip seperti lagu-lagu anak indie dan senja. Jadi kita sudah sampai di Ranggon Hills. Tempatnya lumayan tinggi ya, lumayan cukup tinggi. Banyak tempat spot-spot foto tentunya. Dan yang paling unik menurutku adalah di atasnya ada warkop dan lagunya lagu indie banget. Kebetulan kami bertemu dengan guide perjalanan yang super asik, Lutfi namanya.
Dia yang menemani perjalanan kami sejak awal sampai pulang. Lokasi wisata selanjutnya yaitu Curug Pangeran. Oke, sekarang kita mau ke sini, Curug Pangeran. Kayaknya enggak deh. Ini katanya jauh dan kita mau ke sini, Balong Endah. Tapi kalau bisa juga ke sini. Tapi kalau rame, kita nggak berenang di sini, cuma ngeliat-liat doang. Tapi sebelum kita ke sini pastinya lapar banget dan makan siang kita mau makan. Iya. Dia apa, Pat? Ada sendal buat persiapan. Enggak deh. Kalau gue udah prepare. Udah jepit. Itu sepatu baru. Pentopel. Pantela, pentopel lagi. Awalnya saya sangat senang membayangkan enaknya mandi di Curug Pangeran. Terlebih sudah lama juga saya tidak menikmati air terjun. Itu lagu ya? Gak lucu ya? Aduh, ngos-ngosan. Wah, ini rame banget. Gila. Nah, lihat di belakang. Nah. Setelah sampai di Curug Pangeran, tiba niat saya untuk mandi dan berenang pun urung saya lakukan. Tempatnya ramai sekali pengunjung. Sampai jalan menuju curug pun lumayan berdesakan. Tapi tidak apa-apa. Saya termasuk orang yang tidak pernah berekspektasi apapun terhadap sebuah perjalanan. Jadi ya maklum, melihat banyak orang yang senang gembira sambil mandi di curug saja, saya turut menikmati dan bahagia kok. Usai cuci mata di Curug Pangeran, saya pun bergegas ke destinasi terakhir, yaitu Balong Endah. Ini semacam sungai tempat renang yang aliran airnya tetap bersumber dari Curug Pangeran. Ternyata sama saja, keduanya sama-sama ramai pengunjung. Untung saja, kami menemukan tempat kosong dengan aliran air yang tidak kalah indah dengan Curug Pangeran. Walhasil, saya dan Alfat dan rekan travel lain pun akhirnya berkesempatan untuk merasakan segarnya air di Balong Endah. Usai berendam, tiba-tiba Alfat mengajak saya untuk terjun ke air dari ketinggian. Kali ini saya yang menolaknya. Maklum, saya belum terbiasa dan masih mau hidup. Lagi pula, setiap orang kan mesti memegang perannya masing-masing. Alfat yang terjun, biar saya yang mendokumentasikannya. Ini udah terlalu dalam kolam. Batunya tajam-tajam. Batunya tajam-tajam. Oke guys, ini nggak terlalu dalam airnya. Ada yang lebih dalam di sana, tapi nanti gua nggak akan di situ karena gua nggak mau nekat. Nanti akan ada Alfat yang katanya mau lompat. Semoga nggak terjadi apa-apa dan nanti gua yang akan nekat. Dadah. Oke. Oke, dan dia muncul, berhasil, mantap. Ngomong-ngomong, di perjalanan kami memang ada dua wanita cantik. Saya dan Alfat menyebutnya dua bidadari. Lengkap sudah keindahan di Balong Endah. Ada derasnya air, indahnya alam, dan ditambah dengan cantiknya bidadari yang memesona. Oke guys, putri duyung kita. Asik. Ya, putri duyungnya ada kedinginan ya. Setelah seharian bertualang, waktu pulang pun tiba. Menjelang sore, Lutfi mengajak kami untuk pulang dan kembali ke mobil. Puas sudah saya dan Alfat jalan-jalan. Meski usai bertualang, badan kami berdua serasa panas dan pegal-pegal.
Tapi perjalanan seharian memang tak terasa. Andai ada waktu libur yang lebih panjang, mungkin kami akan lanjut ke tempat wisata selanjutnya. Meski kami sadar, sejauh apapun kita pergi dan melangkah, pada akhirnya kami harus tetap pulang dan kembali. Semoga saja lain waktu dan kesempatan, saya dan Alfat berkesempatan untuk bertualang ke tempat-tempat lain yang belum pernah kami datangi.